Hai teman-teman Liputan 6, Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Ben. Hari ini kita mendengar bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang tertekan pada perdagangan hari ini hingga ke level 17.400 rupiah per dolar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dampaknya bagi perekonomian Republik Indonesia dan apa yang membuat hari ini ya tukar rupiah tertekan. Ini akan kita bahas bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Permata yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Joshua, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Selamat SCTV. siang. Saya lanjut saja Pak ya, langsung saja. Bisa dibilang mungkin ini adalah rekor terburuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya ada penurunan begitu ya. Tanggapan Anda terkait ini bagaimana? Ya, kalau kita bandingkan sepanjang tahun ini dan juga dalam beberapa tahun terakhir ini, rupiah pada hari ini memang menyentuh level terendahnya ya di 17.431 per dolarnya. Dan kalau kita melihat dampaknya ini masih sentimen dari perang di Timur Tengah, khususnya di Iran, ini masih mendominasi ya. Di mana kalau kita melihat kemarin bagaimana serangan dari Iran ya ke Uni Emirat Arab, ini juga memberikan tekanan ya kepada harga minyak mentah yang juga di saat bersamaan sebelumnya harga minyak mentah pun juga melonjak naik di atas 114 dolar per barel gitu ya. Sehingga tentunya Indonesia sebagai pengimpor bersih minyak mentah tentunya ini berimbas langsung karena tentunya akan ada tambahan impor dan juga tekanan kepada impor migas dan juga tentunya dampaknya ini juga sudah mulai dirasakan ya kepada beberapa sektor-sektor industri dan yang terutama juga adalah dampak yang mungkin ditimbulkan dengan adanya kenaikan harga minyak mentah ini terhadap fiskal ya karena ini juga sangat krusial karena bagi investor asing baik itu di saham dan juga pasar obligasi ini masih concern ya terhadap khususnya di pasar obligasi masih concern terkait dengan bagaimana ketahanan fiskal Indonesia di tengah kondisi tadi bahwa ketidakpastian global khususnya karena perang Timur Tengah ini masih akan mempengaruhi khususnya fiskal ya karena tadi dari sisi nilai harga minyak mentahnya naik dan juga di saat bersamaan nilai tukar rupiah pun juga ikut melemah ya sekalipun memang kita juga melihat bahwa Bank Indonesia masih berada di pasar ya dalam hal ini terus melakukan langkah-langkah stabilisasi gitu ya karena kalau kita melihat memang bukan hanya rupiah yang perlu kita catat di hari ini sebenarnya bukan hanya rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat tapi seluruh mata uang Asia sebagian besar ini ikut melemah terhadap dolar Amerika Serikat karena memang dolar Amerika Serikat sendiri menguat terhadap mata uang utama sehingga makanya ruangnya semakin terbatas ya apabila mata uang Asia itu menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi memang ini saya melihatnya masih sentimen dari Timur Tengah dan juga sekalipun tadi barusan saja BPS merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 1 Indonesia yang cukup baik ya di atas ekspektasi ekonom dan mendekat dan juga mencapai 5,6%, namun dampaknya terhadap rupiah sepertinya masih belum cukup signifikan. Artinya memang ini masih karena faktor sentimen dari Timur Tengah yang masih mengemuka. Oke, Pak, apakah ini juga menunjukkan sinyal buruk bagi Indonesia khususnya? Walaupun tadi memang sudah dijelaskan sentimen geopolitik ya yang paling banyak mengambil bagian dari membuat pada akhirnya kita tertekan hari ini. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, apakah ini juga menunjukkan sinyal yang buruk bagi Indonesia? Ya, kembali lagi tentu bagi masyarakat awam dan juga bagi pelaku ekonomi di sektor industri tentunya melihat rupiah ini juga tentunya dari dua sisi ya. Khususnya bagi pelaku usaha yang memang notabene bergantung ataupun cukup mengandalkan kepada bahan baku impor, tentunya ini akan cukup tertekan. Tapi kalau kita melihat juga di sisi lainnya, ada juga sektor-sektor ekonomi yang juga diuntungkan sebenarnya ya, khususnya para pengekspor komoditas ya karena tentunya dengan harga komoditas yang naik dan juga diikuti dengan pelemahan rupiah tentunya ini juga bisa mendorong juga dampak yang positif ya kepada sektor-sektor yang berkaitan dengan komoditas. Namun secara umum kembali lagi karena ini mengingat level-level psikologis ya sudah dilampaui dan juga sudah mendekati dan sebentar lagi kemungkinan juga mendekati level psikologis baru 17.500 sehingga tentunya ya nilai tukar rupiah itu biasanya menjadi cerminan awal gitu ya, apa namanya dari kondisi perekonomian. Tapi yang kembali lagi yang mesti kita harus pahami di sini dan juga mesti kita jelaskan di sini adalah bahwa kondisinya rupiah tidak sendirian. Artinya ini adalah fenomena global dan artinya memang tidak sepenuhnya ini karena faktor
fundamental ekonomi kita gitu ya. Sekalipun memang tadi yang tadi kami sampaikan bahwa pasar belum bereaksi cukup signifikan, belum bereaksi cukup 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 banyak ya terkait dengan data yang dirilis oleh BPS, tapi kami melihat bahwa kalau memang ada permasalahan dari sisi fundamentalnya, kemungkinan rupiah yang melemah sendirian, sementara itu mata uang dunia termasuk mata uang Asia Mhm. lainnya semestinya menguat terhadap dolar ya. Tapi yang terjadi dalam sejak perang Iran itu memang kondisinya sebagian besar mata uang Asia ikut melemah ya terhadap dolar Amerika Serikat, khususnya negara-negara pengimpor minyak mentah ya, karena kan kita sudah keluar dari OPEC 2004 sehingga kita sangat bergantung ya kepada harga minyak mentah dan juga nilai tukar rupiah gitu, sehingga pada saat tadi ada tekanan apa namanya di Timur Tengah khususnya di Iran ya, tentunya harga minyak mentah naik. Nah, ini dampaknya pun juga akan bisa berdampak langsung kepada dolar yang menguat dan juga rupiahnya pun juga di saat bersamaan ikut melemah. Karena kondisinya agak sedikit berbeda pada saat sebelumnya, 1-2 minggu yang lalu sempat ada negosiasi ya, perdamaian antara Iran dan juga US, Amerika Serikat di Pakistan. Ini kan sempat harga minyak mentahnya turun ya di bawah $100 per barel dan akhirnya tekanan terhadap rupiah pun juga ikut mereda gitu ya. Jadi makanya kami melihat bahwa di jangka pendek ini sentimen di apa Timur Tengah khususnya di Iran yang masih menguasai Selat Hormuz yang juga mempengaruhi juga tadi perkembangan harga minyak mentah dunia dan pada akhirnya tadi kepada nilai tukar Asia termasuk rupiah, sehingga makanya sentimen pelemahan mata uang Asia ini tidak bisa terhindarkan lagi. Sekalipun Bank Indonesia yang bisa yang sudah mengoptimalkan ya dengan melakukan triple intervention dan juga langkah-langkah stabilisasi di pasar untuk bisa mensmoothing ya, artinya untuk bisa mungkin untuk membalikan arah rupiah itu Ya. cukup berat ya kan, karena istilahnya seperti menggarami air laut gitu ya, karena kondisinya tidak mudah kalau semuanya mata uang Asia, sebagian besar mata uang Asia dan juga mata uang utama lagi melemah terhadap dolar, agak sulit untuk rupiah menguat sendirian. Tapi yang mungkin bisa dilakukan, dioptimalkan oleh Bank Indonesia adalah Mhm. dengan melakukan langkah stabilisasi sehingga pelemahannya tidak terlalu dalam dan juga kalau kita melihat juga bagaimana dampaknya nanti kepada inflasi juga tidak berlebihan ya, sehingga ini harus terus dijaga oleh Bank Indonesia. Oke, tapi Pak, apakah pelemahan ini menurut Anda bersifat sementara ataukah eh, bisa rebound begitu ya, atau bisa mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu? Ya, kembali kalau kita melihat data Bank International Settlement ataupun BIS, mereka menggunakan data yang cukup objektif ya, yakni melihat real effective exchange rate-nya ya, yakni bukan melihat nominalnya saja ya, tapi juga mempertimbangkan bagaimana kondisi data-data ekonomi makronya dan juga Mhm. data-data inflasi dari negara-negara lain. Yang di mana kalau kita melihat data BIS tersebut yang terakhir bulan Maret ya, pada saat mulai terjadi tekanan, ini rupiah Indonesia itu juga masih dalam kondisi undervalue ya, seperti yang juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia sebelumnya bahwa Ya. kondisi rupiah saat ini mengalami undervalue, artinya dalam posisi 17.400-an ya, ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamentalnya ya, karena tadi artinya sangat dilatar belakangi ataupun sangat didominasi oleh faktor sentimen. Kalau kita bicara faktor sentimen ya, semestinya ataupun kalau kita melihat apa namanya kejadian-kejadian sebelumnya, faktor sentimen itu yang ditimbulkan oleh beberapa apa kejadian ya di berbagai geopolitik kah, ataupun misalkan dari sisi perang, tentunya ini kalau kita melihat sejarahnya ini semuanya bersifat sementara ya, karena apapun yang berkaitan dengan sentimen ini tidak akan apa namanya tidak akan permanen ya. Tapi kalau kita bicara kondisi fundamental ya, kalau fundamentalnya jelek ya pasti apa namanya kondisinya pun juga akan apa akan bisa berpanen gitu ya. Tapi kondisinya Mhm. saat ini tadi yang kami sampaikan bahwa kalau dikatakan bahasanya undervalue ataupun relatif murah ya, kalau kita bandingkan dengan faktor fundamentalnya semestinya ada ruang untuk mengalami penguatan ya. Namun kapan waktunya itu kembali lagi akan sangat dipengaruhi tadi oleh faktor sentimen yang di mana ini akan sangat akan sangat lagi dipengaruhi tadi oleh bagaimana perang di Timur Tengah ini ya, dan ini tentunya juga akan sangat juga dipengaruhi oleh kebijakannya pemerintah Amerika Serikat ya, khususnya Presiden Trump yang juga nanti di bulan November akan menghadapi midterm election ataupun pemilihan umum sela gitu ya, sehingga ini pun juga dan juga cost yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat tentunya ini harus menjadi bahan pertimbangan dari
Amerika Serikat sendiri gitu ya, untuk apakah memperpanjang perang ini atau justru tadi mencari jalan-jalan tengah untuk adanya perdamaian, sehingga kalau itu sudah mulai terjadi ada negosiasi dan juga perdamaian cukup permanen, harapannya tadi sentimen itu akan menghilang ya, sehingga faktor ataupun pergerakan nilai tukar rupiah akan lebih dipengaruhi tadi oleh faktor fundamental yang semestinya kondisinya saat ini tidak ataupun belum ada kondisi yang cukup memburuk gitu ya, sehingga harapannya kondisinya rupiah memiliki ruang untuk menguat gitu ya. Tapi apakah dalam jangka pendek ini kemungkinan potensinya masih tertahan karena tadi ketidakpastian di Timur Tengah ini masih cukup tinggi, dan juga yang tadi kami sampaikan bahwa tadi pagi saja beritanya bahwa Iran menyerang ataupun mengebom apa namanya Uni Emirat Arab gitu, sehingga ini pun juga memberikan kekhawatiran terkait dengan suplai minyak global. Yang berikutnya tadi yang sudah kita lihat bersama juga bahwa seluruh mata uang, sebagian besar mata uang Asia termasuk rupiah, melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, berarti saya bisa katakan bahwa secara fundamental masih tergolong aman Indonesia walaupun ada sentimen geopolitik dan masih ada potensi menguat walaupun kita belum tahu kapan ini proses menguatnya begitu. Apakah yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, apakah ada titik ambang batas begitu ya untuk rupiah bisa dikatakan tergolong aman begitu? Tadi sempat kita bahas ada 17.000, kalau masuk ke poin 17.500 mungkin psikologisnya berbeda. Apakah di angka tertentu kita jadi lebih was-was gitu, Mas? Ya. Ya, kalau kita melihat bagaimana asesmen dari Bank Indonesia di rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terakhir bulan April yang lalu, memang Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI rate di level 4,75% gitu ya. Dan artinya ini pun juga menjadi salah satu indikasi bahwa kalau sekiranya tadi bahwa tekanan terhadap rupiahnya berlanjut gitu ya, sekalipun memang ini dipengaruhi tadi oleh faktor sentimen di Timur Tengah, di perang Iran tentunya Bank Indonesia pun juga memiliki ruang kembali lagi ya, karena concern-nya dari nilai tukar rupiah ini ya terhadap perekonomian khususnya kepada inflasi, ini tentunya akan bisa mendorong namanya imported inflation ya, artinya barang-barang yang dikonsumsi masyarakat, barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan juga industri yang kalau kita impor tentunya barangnya akan jauh lebih mahal ya. Pada saat kenaikan barang ini terjadi dan dipasru kepada konsumen, maka inflasi pun juga akan mulai terjadi. Sekalipun memang kemarin inflasi April sudah relatif terkendali ya di bawah 3% yang dirilis oleh BPS. Tapi kembali lagi, kalau sekiranya pressure terhadap rupiah ini berlanjut karena tadi berlanjutnya perang di Timur Tengah di Iran, tentunya memang ruang-ruang adanya pengetatan kebijakan moneter pun juga tidak bisa terhindarkan lagi. Karena sebenarnya kalau kita lihat suku bunga di pasar, ya ini kalau kita melihat bagaimana suku bunga SRBI pada saat lelang yang lalu terakhir, ini pun juga sudah menunjukkan tren peningkatan. Ya, artinya ini pun juga kembali lagi merefleksikan bagaimana suku bunga di pasar saat ini pun juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Sekalipun BI rate-nya belum naik, tapi suku bunga SRBI-nya ini sudah mulai meningkat gitu ya. Artinya memang kalau tadi tekanan rupiahnya berlanjut dan menurut asesmen dari Bank Indonesia dampaknya ini bisa berimbas tadi kepada imported inflation, artinya barang-barang dikonsumsi oleh masyarakat dan juga industri semakin mahal, artinya ini harus juga diredam ya ekspektasi inflasi tersebut dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia. Sehingga makanya kami melihat bahwa kalau sudah melampaui 17.500 dan mendekati 18.000, saya pikir itu udah level-level yang cukup apa namanya harus kita antisipasi ya. Sekalipun memang saat ini kalau kita melihat year to date pelemahan rupiah itu sekitar 4,3%. Ya, artinya memang ini harus kita apa namanya kalau pelemahan rupiah sudah mendekati 5%, ini hal-hal ataupun level-level yang mestinya perlu diantisipasi oleh Bank Indonesia, sekalipun tadi kami sampaikan di awal bahwa fundamental ekonomi kita ataupun fundamental rupiah saat ini masih cenderung undervalue gitu ya. Tapi kembali lagi ini yang harus Bank Indonesia perlu manage, kendalikan, artinya supaya tadi pelemahan rupiah ini tidak sampai mendorong imported inflation kepada perekonomian. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir saya, tadi kita sudah bahas bagaimana situasi, membaca situasi dari ada penurunan rupiah ini. Nah, langkah intervensi apa yang harus disiapkan oleh pemerintah khususnya Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah agar tidak menembus level psikologis yang tadi kita bahas? Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya Bank Indonesia sudah yang tadi kami sampaikan juga di awal bahwa Bank Indonesia sudah melakukan langkah-langkah triple intervention ya. Di selain tentunya tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan,
di RDG terakhir bulan April yang lalu. Namun juga Bank Indonesia juga melakukan intervensi ya. Ini intervensi pasar ini juga masih tetap relevan dan juga perlu dipertahankan. Tapi juga mungkin harus kita pahami ini bukan ini sebagai alat meredam gejolak saja ya. Ini bukan berarti untuk bisa mengarahkan agar kurs ini berada pada level tertentu gitu ya. BI sudah memperkuat intervensi di pasar luar negeri juga ya melalui transaksi berjangka falas ataupun NDF-nya. Ya, juga di pasar domestiknya juga melalui transaksi spot dan juga di NDF-nya dan juga serta pembelian SBN di pasar sekundernya gitu ya. Jadi artinya BI pun juga sudah meningkatkan juga intensitas dari intervensi juga memperkuat struktur suku bunga dan instrumen moneter propasarnya ini untuk menjaga tadi daya tarik aset domestik ya, dengan cadangan devisa yang tetap kuat juga ya 148,2 billion US dollar sekalipun memang selama 3 bulan pertama tahun ini sudah turun sekitar 8,3 billion US dollar tapi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia pun juga adalah bagaimana mengelola tadi likuiditas dan juga mungkin kita perlu harus tambahkan juga di sini adalah di bulan Mei ini memang akan ada jadwal-jadwal pembayaran dividen gitu ya untuk perusahaan-perusahaan TBK sehingga ini pun juga kalau yang mother company-nya ataupun shareholder-nya di luar negeri ini pun juga tentunya bisa mendorong juga ya permintaan falas domestik akibat untuk sehubungan tadi dengan jadwal dividen payment ya ataupun repatriasi gitu ya sehingga ini pun juga makanya di luar tadi faktor ada sentimen dari Timur Tengah tapi secara siklus musimannya di kuartal kedua ini menjadi puncak ya puncak permintaan falas domestik tadi akibat sebagian besar emiten-emiten yang melantai di bursa itu membayarkan dividennya di kuartal kedua gitu ya sehingga ini pun juga harus kita lihat juga dan kembali lagi kalau kita melihat permasalahan intinya sebenarnya bukan di moneter yang mungkin harus di-solve oleh pemerintah adalah sekali lagi bagaimana mengelola ya fiskal ya terutama agar kepercayaan investor dan juga rating agency ini meningkat ya khususnya bagaimana pemerintah mengelola fiskal di tengah kondisi geopolitik di Timur Tengah yang saat ini sedang memanas gitu ya karena tentunya ini rambatan dari gejolak di Timur Tengah ini cukup exposure-nya cukup cukup tinggi ya apalagi kalau kita melihat beberapa negara lain inflasi sudah mulai melonjak khususnya Filipina ya sudah di atas 7% akibat penyesuaian harga BBM. Tapi bagaimana pemerintah harus meyakinkan investor dan khususnya rating agency dan juga investor asing agar ya permasalahan dari Timur Tengah ini tidak merambat kepada fiskalnya sehingga confidence itu kembali tumbuh ya sehingga inflows-nya pun ataupun aliran modal asingnya pun juga kembali masuk karena kalau kita melihat dari Januari hingga April yang lalu ini kami mencatat bahwa di pasar obligasi dan pasar saham saja ini sudah terjadi outflows hampir 4 miliar US dollar sekalipun tadi ditopang oleh inflows di pasar SRBI-nya ya. Tapi kembali lagi ini pasar SRBI ini lebih kepada instrumen jangka pendek gitu ya. Tapi ini tidak berarti karena ini kan lebih ke shifting ya. Investor asing menjual portfolio di saham ataupun di obligasinya shifting ke instrumen yang lebih pendek yakni di SRBI gitu ya. Tapi ini bukan berarti peningkatan penempatan di SRBI ini langsung mendorong juga pelemahan penguatan rupiah karena ini lebih kepada shifting ya. Jadi kita berharap bahwa kalau sentimen kembali lagi tadi, kalau sentimennya sudah mulai mereda dan juga tadi schedule siklus permintaan dolar dalam negeri karena sehubungan dengan dividen payment sudah berakhir nantinya dan juga apa namanya kondisinya tadi moneter diharapkan dan juga fiskal khususnya ya isu fiskal ini bisa diredam ataupun bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah semestinya kembali lagi kami tetap melihat bahwa ruang-ruang penguatan itu tetap ada ya karena mempertimbangkan tadi real effective exchange rate rupiah saat ini masih undervalue artinya posisinya dibandingkan dengan fundamentalnya nominal saat ini itu tidak mencerminkan kondisi fundamentalnya artinya kembali lagi ruang-ruang penguatan itu tetap akan ada. Oke, baik. Berarti ada ruang-ruang yang memang perlu diisi ya, Pak ya. Jadi izinkan saya untuk mensummary apa yang kita sampaikan hari ini. Permasalahan ini mungkin bukan di moneternya, tapi di fiskal agar kemudian kepercayaan investor bisa lebih ditingkatkan lagi di tengah gejolak Timur Tengah dan isu-isu lainnya. Benar begitu ya, Pak Joshua? Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Joshua Pardede sudah bergabung bersama Liputan Amnesty TV dan itu tadi wawancara kami terkait dengan isu hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian tertekan pada perdagangan hari ini hingga ke level 17.400 rupiah per dolar. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa saksikan wawancara kami lain yang bersama dengan sejumlah narasumber penting lainnya. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.